di parbadia na tumopalangit doho tanoon. Amen. Luluhon maaw alay di bata, jala parbadahon badak udopak bangso na sodaulat roha, say palua maaw siyan bawa siulahon si pautoto dohot hajik kelo. Ay hodo di bata haroroan ni hagugoku, tomos mahati urangmu dohot hati buranmu, akka naman buaw, pataruaw tudolok ni habadiawanmu dohot tuingananmu. Haleluya, martang yang mahita. Alia manami na di banua bijang, para sirohana sumurung di sudi jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, ileon hodo ibana humoko kami, mamosan dosanami, sahat tuhau pinarsilami. Say patubu marohanami, asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasasani dosanami. Asa unang madelehami alani dosanami, alaya saposti tutu rohanami di asili roham nagodani. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen.
sian bagas nami be boy ham sahat boy ham nabalion iman anai mangulahon berekaman ibadah online dari Tuhan alania ni Tuhan leam madi kami habisukan nasihat Tuhan asa boy ham mangulahon akah kami ya Tuhan suang-suangan ya Tuhan totong kami matangnya tuakat keluarga kami di dia PHP maringan dari Tuhan totong na Tuhan na mga mason nan di perjalanan manang dia PHP dari Tuhan Tuhan mana mangaramu tidak kami sudah song-songan ya Tuhan totong na kami matangnya tuakat pemerintahan kami sian tingkat pusat satu daerah ya Tuhan Tuhan mana mangarian hagugun habis taruh asa totong boy mangula kasih lalu nasir Tuhan terlumubi kepenanganan niakan nama sama Tuhan Tuhan mah nama ngaliong agugur jalan dan mengajar-ajari nasidah song-songannya Tuhan menaik membagi berita memahami nabi natul hasni naposomnya Tuhan bain mai gabe sulu-sulu dihamil Tuhan gabe tukut dengan detik adia Tuhan pardosa nagudan rohani Jumlah saya sama yang Tuhan asa unang terdapat basa-basa jalur doa pasu-pasu yang lain pinasahan kepada Tuhan margite anak Tuhan Yesus Kristus martangian kami Namu baru
Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu untuk menyatakan firman Tuhan, memberkati semua yang mendengarkan kepada kami, yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi semua perkataan. Dalam nama Yesus kami siap menikmati firman Tuhan. Amin. Mari kita langsung membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-22. Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal Aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Firman Tuhan ini saya berikan bertema pemikiran yang ateisme. Pemikiran yang ateisme. Kenapa? Karena suatu perkataan yang memang menyakitkan, yang diterima oleh Israel atau suku Yahuda, kerajaan Yahuda di zaman itu. Karena firman Tuhan berkata, bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal Aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kenapa pemikiran yang ateisme? Saya katakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Tuhan menyatakan begitu luar biasa bahwa orang Israel ini lari, lari, bahkan mereka tidak mempercayai lagi, segala perkataan-perkataan yang Tuhan katakan melalui nabinya. Makanya Tuhan katakan di sini, bodoh umatku itu. Kalau kita lihat pada sejarah sebelumnya, salah satu adalah dalam Keluaran 13 ayat 21. Ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, begitu Tuhan menyertai mereka. Di siang hari berupa tiang awan Tuhan berikan supaya mereka itu istilahnya terlindungi dari terik matahari, terlindungi dari segala apa yang mereka lewati. Artinya Tuhan ada menjaga mereka di siang hari. Di malam hari Tuhan memberikan tiang api. Nah, fakta dari situ sebenarnya memang tidak mungkin lagi mereka itu lari dari Tuhan atau tidak mempercaya lagi firman Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan katakan kepada orang Israel atau suku Yahuda pada waktu itu yang diperkatakan oleh Yeremia, suku bodoh umatku itu. Artinya di sini pemikiran yang ateis ini adalah mereka tidak mempersoalkan ketika ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Mereka tidak mempersoalkan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Dan ini merupakan penghinaan bagi Tuhan. Ketika umat Israel dikeluarkan oleh Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan dari bangsa yang besar yang namanya Mesir, Tuhan tolong mereka tidak mempunyai kekuatan secara senjata, tapi Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Jadi inilah yang membuat satu kemarahan Tuhan, sehingga Tuhan harus berkata, sungguh bodoh umat ini. Bahkan juga dikatakan tolol mereka ini.
juga. Seolah-olah tidak lagi mempersoalkan dalam dirinya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kalau mereka seandainya berpikir betapa kehilangan ketika Tuhan tidak ada, pasti mereka mencari. Nyatanya, ketika pemerintah mengizinkan boleh beribadah, orang tidak datang beribadah. Ketika pemerintah melarang beribadah, mereka bersukacita, bersenang. Mereka mesti membawakan kata mereka, COVID ada di gereja, ada COVID. Tapi kalau ke pesta, nggak pernah berpikir, adakah COVID di sana? Kalau saya melihat di sekeliling Samosir, sangat menyedihkan. Kalau pemikiran saya menyedihkan hari ini. Kalau ke pesta mereka tidak pernah berpikir tentang COVID, tapi kalau ke gereja mereka berpikir tentang COVID. Harusnya mereka mencari Tuhan. Ketika pemerintah izinkan beribadah, mereka mensyukuri dan datang beribadah. Nyatanya, situasi yang ada sekarang ini dimanfaatkan sebagian orang dengan alasan tidak gereja karena ada yang terjadi yaitu penyakit menular yang disebut dengan COVID. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya begitu membuat Tuhan geram. Banyak orang mengatakan diizinkan Tuhan itu terjadi supaya ada ibadah di rumah tangga, supaya kaum bapak itu menjadi imam di dalam keluarga, supaya gereja itu bisa melihat tanpa ada Tuhan maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dirinya sendiri pun. Dan inilah yang dilakukan oleh Israel. Sungguh mereka melupakan Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa, mereka ingat itu. Makanya dikatakan di sini pemikiran yang ateisme. Bukan orangnya yang ateis, tetapi pemikirannya yang ateis. Di KTP memang Kristen, tapi nilai-nilai Kristenan tidak ada di dalam hidupnya. Untuk itu, semua kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buang pemikiran yang ateis. Artinya, kita buktikan bahwa kita memang percaya kepada Dia. Nah, kalau saya lihat yang membuat kemarahan salah satu kepada orang Israel, Yahuda, ketika Salomo adalah yang sudah dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan tidak ada seperti dia yang penuh dengan hikmat, bahkan kekayaan pun tidak ada seperti dia. Tapi nyatanya di hari tuanya malah dia menyembah Allah lain, menyembah Tuhan lain. Kalau secara pemikiran kita, dia sudah melihat, dia sudah mendengar, harusnya tidak ada lagi penyembahan. Karena nyata Tuhan itu datang kepada hidupnya. Tapi kenapa di hari tuanya dia malah menyembah Allah lain, Tuhan lain? Inilah yang membuat kegeraman dalam Tuhan. Kenapa itu seperti itu? Kita tahu kalau kitab Yeremia ini adalah di zaman Raja Yosia. Setelah itu Raja Yoyakim, selanjutnya Yoyakim, setelah itu Zedekia. Setelah Zedekia, karena Tuhan melihat memang mereka tidak mencari Tuhan lagi, makanya mereka dibuang ke tanah Babel untuk yang satu suku.
suku-suku Yahudi. Dan ke-10 suku menyebar di negara-negara yang ada di dunia. Dan kita tahu sampai sekarang yang paling kita lihat sekarang ya, negara Israel lebih banyak suku-suku Yahuda dan ada juga beberapa dari suku Benyamin. Makanya ada pemerintahnya Benyamin Netanyahu. Dari situ artinya hanya 2 suku lah yang memasuki ke dalam. Jadi yang 10 suku ini kemana? Mana suku Ben itu? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mengubah pemikiran. Kita harus peduli, artinya kita harus mencari Tuhan. Kalau seseorang melupakan Tuhan, sama saja dia tidak memperdulikan Tuhan. Kalau dia tidak memperdulikan, berarti dia sama saja tidak mau dengan Tuhan. Kalau lihat Samosir ini harusnya sudah menjadi daerah rohani atau dikatakan daerah religius. Karena apa? Mayoritas Kristen, penyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi nyatanya secara kependudukan memang mayoritas Kristen, tapi di lapangan tidak seperti itu. Nilai kekristenan itu semakin lama semakin hilang, artinya semakin bertumbuh, semakin bertambah nilai kekristenan itu. Mungkin kita mengatakan ya memang karena firman Tuhan seperti itu mengatakan pada akhir zaman orang akan semakin membenci agama. Tetapi apakah memang itu sudah Tuhan kehendaki? Saya katakan Tuhan tidak kehendaki. Tapi manusia itu sendiri membawa jalannya sendiri, membawa pemikirannya sendiri. Sehingga karena Tuhan tidak tahan lagi melihat manusia itu, makanya Tuhan tuliskan akhir zaman ada. Kedatangan Tuhan itu ada. Gunanya apa? Yaitu yang pertama menghukum orang-orang yang lari dari firman Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang mencari Tuhan. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari mulai sekarang pemikiran yang ateisme itu kita buang dan kita peduli mencari. Jangan seperti orang ateis ini adalah tidak mempersoalkan ada atau tidak adanya Tuhan. Sebenarnya kalau dia betul-betul dia istilahnya memang mengakui ada Tuhan, pasti dia dapat beribadah ke gereja, memberikan waktu berdoa, atau disebut dengan memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Malah sekarang kebalikan, semakin tidak kelihatan lagi. Nah, di dalam Alkitab saya melihat memang betul-betul pemikiran yang ateisme itu memang ada. Yang pertama, saya akan bukakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10 ini adalah berbicara tadinya dia pelayan Tuhan, mungkin dia juga adalah bisa dikatakan penyuluh dia tadinya. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10 saya akan baca saja. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas
mencintai dunia. Jadi Timotius ini adalah yang merupakan pelayan, anak binaan dari Rasul Paulus. Tetapi bisa menyimpang. Yang dikatakan, ya, dia telah mencintai dunia. Saya bisa katakan, dunia itu bisa berbicara artinya dia telah meninggalkan Tuhan. Dia telah meninggalkan Tuhan. Jadi orang sekarang tidak peduli lagi Tuhan, dia tinggal. Karena apa? Sudah lebih berharga dunia begini. Tapi saya yakin kita semua, khususnya buat penyuluh, tidak akan jadi seperti dia masih. Amin. Tidak akan seperti dia masih. Nah, kalau kita lihat dulu dunia itu apa, kita bisa buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, ya. Dunia itu apa? Kalau dalam Yakobus 4 ayat 4, berarti kalau dia mencari dunia, berarti menjadikan dirinya sebagai musuh Tuhan. Karena persahabatan dengan dia bermusuhan dengan Allah. Berarti memang dia nggak peduli lagi dengan Tuhan, nggak mau tahu lagi dengan Tuhan, karena sudah menjadikan diri sebagai musuh Tuhan. Karena dia masih mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Ini pemikiran-pemikiran yang ateisme. Kelihatannya memang dia sama seperti kita, istilahnya kalau kita sekarang. Oh, dia orang Kristen, dia orang Kristen. Apalagi kalau di kota tempat lain, karena kita di Samosir ini masih semua mayoritas. Kalau coba kita ke Pulau Jawa, betapa senang kita bertemu orang Kristen, orang Kristen, seperti saudara kandung yang tidak ketemu kita dengan dia. Tapi dia masuk, dia lari dari kita. Untuk itu mari pemikiran-pemikiran kita yang kelihatannya kita adalah pengikut Tuhan, tapi pemikiran kita adalah seperti orang yang tidak percaya. Melalui apa? Tindakan kita. Melalui apa? Perbuatan. Ke gereja aja susah. Bagaimana dia mau berbuat baik? Untuk itu kesimpulan saya buat untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi pemikiran ateisme adalah pribadi yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang tidak bersandar kepada firman Tuhan. Orang mengatakan percaya, tetapi dia tidak berpegang kepada firman Tuhan, itu bukan percaya. Kalau dia percaya berarti harus dia lakukan. Kalau dia percaya berarti dia harus kerjakan. Itu yang namanya percaya. Itu yang mengakui adanya Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan, sama saja dia tidak mengakui adanya Tuhan. Karena kepercayaan itu dilihat dari perbuatan. Yang kedua, pemikiran ateisme tidak peduli dia dalam hidupnya, tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan, atau disebut tidak pernah berdoa. Tidak pernah berdoa. Kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sekarang selidikilah hidup kita. Termasukkah kita pemikiran yang ateisme?
Kalau orang tidak mau berdoa, berarti rasa takutnya kepada Tuhan tidak ada. Karena orang yang takut kepada Tuhan pasti melakukan apa yang Tuhan inginkan. Banyak Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berdoa. Setiap hari kita harus berdoa. Sama seperti orang katakan, kalau makan 3 kali satu hari. Sebenarnya doa itu pun seperti itu. Karena doa adalah makanan rohani dan juga firman. Jadi kalau dia hanya makan 1 kali, berarti nggak bakal gemuk itu, kurus. Rohaninya kurus. Jadi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bukan menjadi salah satu yang pemikiran ateisme ini, berikan waktumu berdoa. Amin. Berikan waktumu berdoa. Karena berdoa di mana pun bisa. Di tempat pekerjaanmu pun bisa. Ketika kau berdiri pun bisa. Kalau orang yang selalu berdoa, pasti dia memberi hati kepada dia. Pasti dia adalah orang yang selalu merindu bersekutu dengan Tuhan. Makanya saya lihat bolo di lapo, ungguran muncul di lapo daripada di banding Tuhan. Karena apa? Memang dia nggak pernah mencari Tuhan, nggak pernah berdoa. Karena orang yang berdoa pasti Tuhan dorong kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Beribadah kepada Tuhan. Di gereja Tuhan, di pertemuan-pertemuan ibadah yang gereja kita lakukan. Bahkan kalau dia pelayan, dia akan melayani lebih baik lagi. Kalau dia penyuluh, pasti penyuluh dengan baik lagi. Sama seperti yang sudah dikirimkan itu. Penyuluh itu berarti guru rohani. Nah, ketika Tuhan memberikan kita menjadi penyuluh, mari kita kerjakan penyuluhan kita dengan baik. Maka memang betul-betul kita menjadi penyuluh Tuhan yang kehendaki. Nah, yang ketiga, pemikiran ateisme adalah tidak percaya anugerah Tuhan. Banyak orang Kristen tapi tidak percaya dengan anugerah. Tuhan Yesus sudah katakan, aku telah menyelamatkanmu. Lalu aku memberkatimu. Dan aku akan membawa kamu kepada rumput hijau seperti dalam Mazmur 23. Sering mendengarkan firman Tuhan tapi tidak percaya dengan firman Tuhan. Karena apa? Yang tadi dia tidak memberikan hati, tidak percaya pada firman Tuhan, dan juga tidak berdoa. Yang terakhir, ya, adalah tidak rajin beribadah. Ini salah satu membuktikan bahwa kita bukanlah pemikiran ateisme ketika kita rajin beribadah. Rajin beribadah berarti mencari. Di dalam Ibrani katakan beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar dalam Ibrani. Jadi beribadah yang benar itu seperti apa? Berarti dari rumah dia sudah bersiap. Dari rumah memang betul-betul dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa diganggu bukan dengan apapun. Kalau saya lihat sekarang banyak di gereja bunyi HP, kring, langsung keluar dia. Malahan lagi berdua, ya kan? Nah, ini membuktikan nilai-nilai kekristenan yang Tuhan Yesus tanamkan belum ada di dalam diri. Dan begitu kita semua mendengarkan firman Tuhan. Mari rajinlah beribadah. Karena itu salah satu membuktikan bahwa kita bukanlah pemikir yang ateis, tapi memang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya tidak mengenai lebar. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus kepada diri kami, supaya kami memiliki pemikiran yang selalu mencari Tuhan, tapi bukan pemikiran yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, kalau kami melihat memang kemerosotan rohani, khususnya di Samosir Tuhan, kami sangat menyayangkan. Kasihanilah Samosir ini Tuhan, selamatkan Tuhan Samosir. Buatlah bertumbuh rohani-rohani orang yang betul-betul mencari hamba-hamba Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang menjadi amanah Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 28:9-20, menjadikan orang-orang Samosir menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang ikut terlibat dalam ibadah ini, yang bagian dalam ibadah memberkati. Berkati jemaat semua gereja PKBP teman-teman jiwa pertumbuhan rohani ada pada mereka semua, sehingga bertambah lama gereja ini bertumbuh, terutama di dalam iman dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan kami ketika kami pulang. Tuhan menjaga kami, antar kami ke tempat kami, seperti kami dari keadaan sehat ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, dan masukkan kami ke dalam jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa memberikan anaknya kepada kita untuk menyelamatkan, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kementerian Agama Kabupaten Samosir mengajak kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi,